Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, imam kita, nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Bahasan berikutnya tentang bagaimana orang-orang Quraisy mulai merayu Nabi dengan rayuan-rayuan untuk memberikan jabatan, tahta atau apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mereka lakukan karena mereka sadar mereka sudah berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi dengan berbagai macam cara, dengan gangguan fisik, dengan gangguan mental, segala usaha mereka lakukan, akan tapi tetap dakwah berkembang dan pengikut Rasulullah SAW semakin banyak. Akhirnya ada di antara mereka yang bernama Utbah bin Rabi'ah, salah seorang Sayyid Muta', pimpinan yang ditaati di kalangan orang-orang Quraisy, dan dia adalah orang yang sudah sangat tua, umurnya sudah lebih daripada 80 tahun. Maka dia mengasih ide, dia berkata kepada kaumnya, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy kalian, ala akumu ila Muhammadin fa ukallimuhu wa aridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fanu'tiyahu iyyaha sya'a wa yakuffu anna." Bagaimana kalau aku berjalan menuju Muhammad, lalu aku akan berbicara dengan dia dan aku akan tawarkan beberapa perkara-perkara, siapa tahu dia terima sebagian tawaran kita. Setelah itu dia berhenti tidak berdakwah lagi. Kita tawarkan sesuatu yang menarik supaya dia berhenti dari dakwahnya. Kata mereka, "Bala ya Abul Walid, ide bagus, ayo silakan." "Kum ilaihi fakallimhu." Pergilah menuju Muhammad dan berbincang-bincanglah dengannya. Maka Utbah bin Rabi'ah berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim." Wahai ibnu akhi, wahai putra saudaraku, sungguhnya engkau telah membawa kepada kaummu suatu perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum wa saffahta bihi ahlamahum. Engkau telah memecah belah jamaah mereka dan engkau telah menyatakan bodoh orang-orang yang pintar di antara mereka. Wa aibta bihi alihatahum wa dinahum. Engkau telah mencela sesembahan-sembahan mereka, engkau telah mencela agama mereka. Wa kaffarta bihi man madha min abaihim, dan engkau mengkafirkan nenek moyang mereka yang telah tiada. Fasma' minni a'rid 'alaika umuran tanzur fiha. Tolong dengarlah dariku, aku akan menawarkan kepada engkau beberapa perkara, coba kau amati. La'allaka taqbalu minha ba'daha, siapa tahu kau terima sebagian. Ini bagus, tidak harus seluruhnya. Dengar dulu Dengar dulu, ada sebagian kau terima, alhamdulillah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada Utbah bin Rabi'ah, "Qul ya Abul Walid asma'." Ucapkanlah, sampaikanlah tawaran wahai Abul Walid, aku akan mendengarkan. Kemudian dia berkata, "Ya ibnu akhi, wahai putra saudaraku." Kata-kata yang lembut. Dia tidak bilang wahai pendusta, wahai ini penipu, wahai dukun, enggak. Dia bilang, "Ya ibnu akhi, wahai putra saudaraku. In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan." Kalau kau berdakwah ternyata tujuanmu adalah untuk mendapatkan harta, sampaikan kepada kami. Kami akan kumpulkan harta untuk engkau sehingga kau adalah orang paling terkaya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawwatnaka alaina hatta la naqta'a amran dunak. Kalau kau ingin dengan dakwahmu ternyata kau ingin menjadi pemimpin, kami akan jadikan kau pemimpin wahai putra saudaraku, dan kami tidak akan memutuskan suatu perkara sampai dengan izinmu. Yang kedua, wa in kunta turidu bihi mulkan mallaknaka alaina. Yang ketiga, kalau kau memang ternyata dengan dakwahmu ingin mendapatkan kerajaan, ya sudah, kami akan engkau jadi raja. Mau jadi raja, fadhal, silakan. Yang keempat, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik talabna laka tib. Kalau ternyata engkau berdakwah ini karena ada masalah, ada sesuatu yang kau lihat, ada jin yang menggodamu atau kau sakit, maka kami akan datangkan dokter mengobati kamu. Wa badhal fihi amwalana hatta nubri'aka minhu, dan kami akan mengeluarkan harta kami sampai kau sembuh. Falamma faragha min qawlihi, dia tawarkan 4 tawaran kepada Nabi. Mau dapat jadi orang terkaya, oke.
Ya. Jadi pemimpin oke, jadi raja oke, kalau sakit kami obati. Tatkala Utbah bin Rabi'ah Abul Walid selesai dari pembicaraannya dan Nabi mendengarkan seluruhnya, maka Rasulullah SAW berkata, "Aqad faraqta ya Abul Walid?" Wahai Abul Walid, kau sudah selesai? Masih ada tawaran yang lain? Sudah selesai? Qala na'am. Sudah selesai. Gantian kata Nabi, "Fastami' minni." Sekarang dengar dari itu. Qala afal, kata Utbah, saya akan dengar. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Nabi baca Al-Qur'an. Ya, kemudian Utbah mendengarkan dengan saksama karena isinya Al-Qur'an. Dia orang Arab, dia ngerti tentang indahnya Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia taruh kedua tangannya begini sambil dengerin. Kemudian Rasulullah SAW sampai pada ayat sajadah, Rasulullah SAW sujud. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qad sami'ta ya Abul Walid, ma sami'ta fa anta wa dha." Kau sudah dengar apa yang kau dengar wahai Abul Walid, terserah dirimu. Dan riwayat yang lain dari dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi, Rasulullah baca surat tersebut sampai Rasulullah SAW membaca, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud." Kalau mereka berpaling meninggalkan engkau wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, aku peringatkan kepada kalian tentang hari lintar yang akan menghantam kalian sebagaimana yang telah menghantam kaum Ad dan kaum Thamud. Waktu sampai pada ayat tersebut, Utbah yang tadinya santai, dia pun bangkit ketakutan, kemudian dia meletakkan tangannya di mulut Nabi SAW. Kata dia, demi Allah, diam wahai Muhammad. Diam. Dia takut ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar itu semua, tawarannya gagal seluruhnya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah pulang ke kaumnya. Misi gagal. Dia pulang. Waktu dia datang menuju kaumnya pada ngomong di antara mereka, "Nahlifu billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairin alladhi dhahaba bihi." Saya bersumpah dengan nama Allah, itu Abul Walid datang dengan wajah yang lain. Sudah berubah dia. Kemudian tatkala dia sampai kepada kaumnya bertanya, "Ma wara'aka ya Abul Walid?" Ada apa dengan kau wahai Abul Walid? Utbah bin Rabi'ah. Maka dia berkata, "Ya, wara'i anni sami'tu qaulan." Tadi saya mendengar suatu perkataan. Wallahi demi Allah ma sami'tu mithlahu qad. Demi Allah aku tidak pernah mendengar perkataan seperti itu. Mulailah dia tunjukkan apa? Perubahannya. Ini mereka orang musyrik kalau ini semuanya demi Allah ya. Kata Abul Walid, "Wallahi ma sami'tu mithlahu qad." Demi Allah aku tidak pernah mendengar perkataan seperti itu sebelumnya. Ma daraitu ma aruddu alaihi. Aku tidak tahu bagaimana saya bisa membantahnya. Saya tidak bisa bantah dia. Wallahi ma huwa bisya'ar. Yang saya dengar tadi demi Allah bukan syair. Wala bisihar, bukan juga sihir. Wala bil kahana, bukan juga perdukunan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy kalian. Ati'uni waj'aluha bi. Ati'uni fi hadzal yaum wa'suni fi ma ba'dahu. Wahai orang Quraisy, taatlah kepadaku. Taatlah kepadaku pada hari ini. Ya, maksiatlah, ingkarilah aku pada hari yang lain. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'tazilu. Biarkanlah dia berdakwah yang dia inginkan. Tinggalkan dia berdakwah kepada kaumnya. Ya. Fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim. Dia mengatakan sungguh ya, apa yang aku dengar itu merupakan ya kabar yang sangat agung ya. Intinya dia ingatkan kepada kaumnya bahwasanya apa yang dia dengar itu adalah perkataan yang sangat hebat ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abul Walid menyampaikan itu semua ya, dan dia berkata, ya wa in tusibuhul arab faqad kufitumuhu biwairikum. Sudah, biarkanlah dia berdakwah kepada orang-orang Arab. Kalau ternyata dia kalah, dikuasai oleh orang Arab, ya sudah, kalian tidak usah capek-capek. Dia sudah dikalahkan oleh orang-orang Arab. Wa in yadhhar 'alal arab fa mulkuhu mulkukum. Kalau seandainya Muhammad ternyata berdakwah dan dia menguasai orang Arab, kita kan juga ikut menguasai orang Arab karena kita sama-sama Quraisy dengan dia. Wa kuntum as'adan nasibi, dan kalian akan menjadi orang yang paling bahagia di antara seluruh manusia. Apa kata mereka? Saharaka wallahi Abul Walid. Kau sudah tersihir oleh dia wahai Abul Walid. Kemudian kata dia, qala hadza ra'yi, ini pendapatku tentang dia. Fasna'u baba ma badalakum, terserah kalian mau. Intinya dia sudah berubah.
Dia terpengaruh. Ya. Utbah bin Rabi'ah ini nanti akan kita ada ceritanya. Dia orang yang bijak sebenarnya. Nanti dia juga melarang orang dalam perang Badar, tapi nanti dia adalah orang yang pertama tewas dalam perang Badar karena termakan provokasi. Jadi sebenarnya kata sebagian ulama seperti Syekh Ali At-Tantawi, dia berkata, sebenarnya Muhammad itu ya menawarkan kepada mereka, wahai orang-orang Arab, wahai orang Quraisy, saya akan bukakan pintu-pintu dunia bagi kalian. Saya akan membuat kerajaan kalian luas menguasai dunia. Tinggal kalian ikut kepadaku. Sementara orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, kau mau enggak jadi raja di Mekah? Menjadi raja di Mekah isinya batu semua. Jadi aneh mereka ini. Muhammad SAW menawarkan kepada mereka untuk menguasai dunia. Mereka nawarkan Muhammad untuk menguasai apa? Mekah dengan bertahan di atas kesyirikan. Jadi itulah hakikat antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy. Tatkala orang-orang Quraisy tidak bisa merayu Rasulullah SAW, akhirnya mereka menempuh jalan lain lagi, yaitu mereka menantang, ya, menantang agar Rasulullah SAW mendatangkan mukjizat, ya, menunjukkan bukti bahwasanya dia seorang Rasul. Kemudian mereka berkata, mereka datang kepada Rasul, mereka berkata, ya Muhammad, kalau kau tidak menerima dari kami tawaran apapun, ya, maka sungguh kau telah mengetahui, laisa minan nasi ahadun adyaqu baladan, ya, wala aqalla ma'an wala ashadda 'aishan minna. Kita ini hidup di kota yang paling sempit karena kita di kota di Mekah itu lembah cuma kecil isinya, sisanya apa? Sisanya gunung-gunung. Tempat kini tempat yang paling sempit wahai Muhammad. Tempat yang air paling sedikit dan hidup paling susah di sini. Ya. Maka mintalah kepada Rabbmu, ya, untuk mengirim utusan kepada kami. Ya, suruh kepada Tuhanmu agar memindahkan gunung-gunung ini pergi sehingga kota Mekah menjadi lebih luas. Gunung-gunung ini membuat kita sempit. Ya. Jadikanlah negeri kami terbentang. Wal yufajjir lana fiha anharun ka anhari Syam wal Iraq. Suruh Tuhanmu untuk mengeluarkan sungai di kota Mekah sebagaimana sungai-sungai yang ada di negeri Syam dan negeri Irak. Wal yab'ats lana min man madha min abaina. Suruh Tuhanmu untuk membangkitkan nenek moyang kami dari kuburan-kuburannya. Wal yakun fi man yab'ats lana minhum Qusay bin Kilab. Dan suruh di antara yang dibangkitkan adalah Qusay bin Kilab karena dia adalah Syekhu Sidqin, dia adalah orang yang jujur. Kalau dia sudah bangkit, kami akan bertanya kepada nenek moyang kami ini. Qusay bin Kilab itu kakeknya Nabi, kakek kesekian. Ahakunhu am batil? Kami akan tanya, ini Muhammad benar atau tidak? Fa in saddaqaka wa sana'ta ma sa'alnaka saddaqna. Kalau ternyata dia sudah bangkit, dia bilang kamu benar, kami akan benarkan engkau. Dan kami akan tahu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suruh Allah untuk mengutus, ya, apa yang kami minta. Maka Nabi menjawab kepada mereka, "Ma bihadza bu'itsu ilaikum." Bukan karena ini aku diutus untuk kalian. Ya. Wa qad ballagtukum ma ursiltu bi ilaikum. Aku telah sampaikan apa yang harus aku sampaikan kepada kalian. Fa in taqbalu fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian terima, ini adalah bagian kalian dunia dan akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillah ta'ala. Kalau kalian tolak dakwahku, aku bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai Allah putuskan keputusan antara kami dengan kalian. Bahkan di antara mereka ada yang nantang, ya. Fa askit sama alaina kisafa. Wahai Muhammad, itu langit jatuhkan kepada kami kalau memang kau benar, ya. Kemudian Nabi berkata, "Dzalika ila Allah." Itu urusan Allah, bukan urusanku. In sya'an yaf'ala bikum fa'al. Kalau Allah ingin menurunkan langit jatuh di atas kalian, Allah akan lakukan. Intinya permintaan mereka semuanya tidak dituruti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai di antara mereka ada yang berkata juga, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, seluruh tawaran kaummu kau tolak, permintaan kaummu kau tolak." Kemudian dia berkata, ya, "Fallahi la uminu bika abadan hatta tattakhidha ila sama'i sullama." Demi Allah, aku tidak akan beriman dengan engkau selama-lamanya wahai Muhammad, sampai kau bikin tangga menuju langit. Tsumma tarqafi, kemudian kau naik di atas tangga tersebut. Wa ana anzuru ilaika, kau naik saya sambil lihat. Hatta ta'tiyaha
Kemudian kau sampai di langit, setelah itu kau turun bawa buku dari langit. Thumma ta'tiya ma'aka arba'atun minal malaika yasyhadun lak. Kemudian kau turun bawa 4 malaikat mempersaksikan kau di atas kebenaran. Kemudian dia pun pergi dan dia berkata, sebelumnya dia berkata, wa aimullah law fa'alta dzalika ma dhanantu anni usaddiqu. Kata dia, wahai Muhammad, seandainya kau bisa lakukan itu semua, kau naik di langit, bawa buku turun, bawa 4 malaikat, saya rasa saya juga tidak beriman, kata. Kemudian dia pun pergi, ya. Itulah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang hal ini. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Mereka berkata, seandainya malaikat turun bersama Muhammad. Walau anzalna malakan laqudil amru thumma la yunzarun. Seandainya Allah turunkan malaikat bersama Muhammad, maka perkaranya sudah selesai dan mereka akan diadab dan tidak ditunda-tunda. Kemudian mereka bilang, "Ya Muhammad, ini bagaimana ya? Kalau Anda Rasul, suruh Tuhan mau datangkan rizki. Ngapain kau kerja ke pasar? Ngapain kau jalan-jalan di pasar?" Ya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira." Rasul macam apa ini jalan-jalan di pasar? Makan makanan jalan di pasar. Ya. Seandainya diturunkan bersama dia malaikat, kemudian memberi peringatan bersamanya. Au yulqa ilaihi kanzun. Seandainya dia memang rasul, harusnya diturunkan ya harta benda yang banyak baginya. Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Harusnya dia tidak usah kerja di pasar, tidak usah jalan di pasar, dia punya kebun-kebun yang luas, dia makan dari kebun-kebun tersebut. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Maka orang zalim berkata, sungguhnya yang kalian ikuti hanyalah seorang ya yang tersihir. Mereka juga berkata, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Allah turunkan ayat-ayatnya tentang ejekan mereka. Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad sampai kau keluarkan dari bumi ya mata air atau sungai-sungai. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau kau punya kebun korma, kebun anggur, di sela-sela kebun tersebut ada sungai-sungai yang mengalir. Au tusqitas sama kama zamta alaina kisafa. Atau kau jatuhkan langit ke atas kami. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kau datangkan Allah dan malaikat berhadapan dengan kami. Au yakuna laka baitun min zukhrufin. Atau kau punya rumah dari rumah yang sangat mewah. Au tarqa fis sama'i wala nu'minu liruqiyyaka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Atau kau naik di atas langit dan kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kau turunkan dari langit buku yang kami bisa baca. Kata Allah, "Qul subhana rabbi, hal kuntu illa basyaran rasula." Katakanlah, Maha suci Rabbku, aku ini hanya manusia biasa. Aku tidak punya kemampuan mengeluarkan apa? Air, jadikan sungai, naik ke atas langit, turunkan buku. Aku hanya seorang rasul. Baik. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada kisah berikutnya tentang hijrah kedua ke negeri Habasyah. Hijrah kedua ke negeri Habasyah. Tatkala mereka gagal ya merayu Nabi SAW dan mereka juga menantang Nabi namun Nabi tidak mempedulikan ya. Karena kalau Nabi penuhi permintaan mereka kata para ulama, kalau Nabi penuhi permintaan mereka, kemudian diturunkan malaikat, kemudian dikeluarkan sungai-sungai. Kalau mereka tetap tidak beriman, maka mereka akan diazab dan Nabi tidak mau. Kalau mereka tidak beriman setelah diturunkan mukjizat-mukjizat, maka mereka langsung bakalan diazab dan Nabi tidak ingin itu terjadi. Oleh karenanya Allah tidak memenuhi permintaan mereka. Setelah mereka berusaha menghalangi dakwah Nabi dan mereka tidak berhasil, akhirnya mereka meningkatkan penindasan kepada para sahabat ya. Kemudian akhirnya sampailah Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah kembali ke negeri Habasyah. Maka berangkatlah sebagian sahabat di antaranya Ja'far bin Abi Thalib menuju ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya. Mereka meninggalkan kota Mekah yang di situ ada Ka'bah dan itulah tanah haram. Mereka harus pergi ke negeri kafir, negeri Habasyah, negerinya orang-orang Nasara. Semua itu mereka lakukan meninggalkan negeri mereka ke negeri yang lebih miskin, yang bukan negeri Arab, yang mungkin lebih gersang dari negeri mereka, lebih sulit, tetapi mereka bisa mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan dunia, yang penting bisa beribadah kepada Allah dengan bebas di negeri tersebut. Mereka berhijrah, pimpinan mereka adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib.
Ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara ada seorang sahabat yang juga berhijrah menuju ke negeri Habasyah yang bernama Khalid bin Hizam radhiyallahu anhu, yaitu saudaranya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini dan Khalid bin Hizam adalah ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Cuma Hakim bin Hizam sudah masuk Islam. Hakim bin Hizam belum masuk Islam. Khalid bin Hizam sudah masuk Islam dan dia kemudian berhijrah ke negeri Habasyah. Akan tapi di tengah jalan dia disengat oleh ular dan meninggal di dunia. Di tengah jalan menuju negeri Habasyah, belum sampai ke negeri Habasyah, di tengah jalan dia disengat oleh ular berbisa dan akhirnya meninggal dunia. Maka di antara ayat yang bercerita tentang kisah ini, firman Allah, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, telah wajib pahalanya sampai kepadanya. Kenapa? Meskipun belum sampai ke negeri hijrah, tapi dia sudah berjalan menuju ke sana, meskipun meninggal tengah jalan, dia sudah dapat pahala berhijrah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian orang-orang Quraisy ya mulai bikin ulah ya. Mereka ingin memprovokasi Raja Najasyi, mengirim dua utusan orang-orang hebat, provokator ulung. Yang pertama adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, masih kafir, orang cerdas ya. Amr bin Al-As ini orang cerdas ya. Makanya tatkala terjadi perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, maka mereka mengirim dua utusan, masing-masing satu utusan. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Hasan Al-Asy'ari, Muawiyah mengirim Amr bin Al-As. Dan tidaklah dia memilih kecuali orang yang cerdas. Dan Amr bin Al-As ini dipilih juga dulu oleh Abu Jahal sebagai utusan menuju kemana? Ke negeri Habasyah. Kenapa? Orangnya cerdas. Cerdas dan pintar ngomong. Provokator ulung ya. Waktu ini masih musyrik. Maka dikirimlah, mereka pilih dua orang, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kemudian dikirim oleh orang Quraisy untuk merayu Raja Najasyi agar menyuruh pulang orang-orang kaum muslimin yang di sana. Kemudian mereka bawakan hadiah-hadiah yang banyak buat Raja Najasyi dan juga pembesar-pembesarnya. Dan di antara hadiah yang mereka paling suka itu kulit. Mereka suka apa? Kulit. Dan ini dalil bahwasanya mereka Habasyah atau Ethiopia negara miskin ya. Kalau negara kaya mungkin sukanya apa? Emas, perak. Mereka sukanya apa? Kulit ya. Jadi inti maksud saya para sahabat berhijrah dari kota Mekah yang kaya menuju kota yang miskin, negeri Habasyah. Namun mereka lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Amr bin As pintar, begitu dia sampai ke negeri Habasyah, dia tidak langsung menuju ke negeri Najasyi. Dia bawa hadiah-hadiah, dia berikan dulu kepada pembesar-pembesar. Mau di ini dulu apa? Dia disogok. Kemudian dia kumpulkan pembesar-pembesar Raja Najasyi. Kemudian dia berikan hadiah-hadiah kepada mereka dan dia ngomongi satu-satu kepada pembesar-pembesar tersebut. Kata Amr bin As ya, "Innahu qad dawa ila baladil malik minna ghilmanun sufaha." Kata mereka, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, "Wahai pembesar-pembesar negeri Habasyah, pembesar-pembesarnya Najasyi, sungguhnya telah masuk di negeri sang raja, yaitu Raja Najasyi, anak-anak muda goblok-goblok dari negeri kami. Mereka itu anak-anak muda, bodoh-bodoh, sufaha. Mereka lari dari negeri kami, masuk ke negeri raja kalian. Faraku dina qaumihim. Mereka meninggalkan kaum mereka di Mekah, dan mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Walam yadkhulu fi dinikum." Lihat provokasinya. Mereka meninggalkan agama kami dan mereka tidak masuk di agama kalian. Ini orang-orang bodoh ini. Waja'u bidinin mubtada'. Mereka telah mendatangkan agama bid'ah. Agama baru. La na'rifuhu nahnu wala antum. Agama ini kami tidak tahu dan kalian pun tidak tahu. Hebat enggak Amr bin As? Provokator. Radhiyallahu anhu. Wa qad ba'atsna
Ba'athana qaumuna liyaruddahumul malik ilaihim. Kami diutus oleh kaum kami agar Raja Najasyi memulangkan mereka kepada kami. Fa idza kallamna al-malik fihim fa ashiru alaihi bi an yuslimahum ilaina. Nanti kami akan ketemu Raja Najasyi, kami akan ngomong dengan dia, kalian kasih isyarat kepada raja agar segera memulangkan anak-anak bodoh tersebut kepada kami. Wala yukallimuhum. Jangan biarkan Raja Najasyi ngomong sama mereka. Pokoknya kalau saya bilang begini, kalian setujui dan kalian beri isyarat atau kalian menyuruh Najasyi untuk mengembalikan mereka orang-orang bodoh kepada kami. Fa inna qaumahum a'la bihim ainan. Sungguhnya kaum mereka lebih ngerti tentang kondisi mereka. Wa alam bima abu alaihim, dan lebih ngerti tentang aib-aib mereka. Raja itu enggak ngerti. Kami lebih tahu tentang anak-anak muda tersebut. Kemudian akhirnya mereka berangkat menuju ke Raja Najasyi, dan pembesar-pembesar sudah hadir di sisi raja. Kemudian akhirnya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah memberikan hadiah kepada siapa? Raja Najasyi. Dan hadiahnya kulit ya. Kemudian juga ada kemudian mereka berdua ngomong sama Raja Najasyi. Faqala lahu, apa kata mereka berdua? Ayyuhal malik, wahai raja, innahu qad dawa ila baladika minna ghilmanun sufaha. Sungguhnya telah keluar dari kami sekelompok pemuda yang bodoh-bodoh pergi masuk ke negerimu. Faraqu dina qaumihim, mereka telah meninggalkan agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinik, dan mereka pun tidak masuk dalam agamamu. Wa ja'u bidinin ibtada'uhu, dan mereka telah datang dengan agama yang mereka buat-buat. La na'rifu nahnu wala anta, kami tidak tahu agama tersebut, engkau pun tidak tahu. Wa qad ba'athana ilaika fihim asyrafu qaumihim min abaihim wa amaihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim. Kami telah diutus oleh orang pembesar-pembesar kami, diutus oleh pembesar-pembesar di suku kami, diutus oleh paman-paman mereka mengutus kami untuk mengambil mereka pulang ke tempat mereka. Akhirnya pembesar-pembesar ikut memprovokasi. Mereka berkata, "Shadaqa ayyuhal malik." Wahai raja, ini dua orang ini benar. Sudah disogok dari awal. Ini dua orang benar. Qaumuhum a'la bihim ainan. Sungguhnya kaum mereka lebih ngerti tentang mereka, lebih tahu tentang aib mereka. Fa aslimhum ilaihima. Serahkanlah anak-anak muda tersebut kepada dua orang ini. Falyaruddahum ila biladihim qaumihim, agar mereka berdua mengembalikan anak-anak muda tersebut kepada kaumnya. Faghadiban Najasyi. Najasyi marah waktu itu. Dia tahu dia tidak mau diajarin sama mereka. Ya. Dan dia tidak mau menerima perkataan mereka. Dan dia bersumpah tidak akan menyerahkan orang yang telah bersandar kepada dia, minta pertolongannya, yang telah bersandar ke negerinya. Saya tidak akan serahkan mereka, kata Raja Najasyi. Kata Raja Najasyi, panggil mereka. Saya ingin ngomong dengan mereka. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Amr bin As. Aduh, kalau raja sudah ngomong sama mereka repot. Raja ingin mendengar dari dua belah pihak. Akhirnya Raja Najasyi mengutus utusan memanggil para sahabat Nabi. Para sahabat jadi bingung. Wah, ini bahaya. Ada Amr bin As, ada Labid bin Rabi'ah. Kita diundang, kita mau ngomong apa? Nanti kalau ditanya-tanya tentang agama kita gimana? Akhirnya mereka bersepakat kita harus jujur. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting kita harus apa? Jujur. Kainan mahwa kain. Apa yang terjadi kita tidak peduli. Akhirnya datanglah para sahabat. Dipimpin juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, ya, yang disebut dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar yang dia meninggal dalam perang Mu'tah, di mana kedua tangannya putus sehingga Allah menggantikan dengan sayap, dia terbang di surga radhiyallahu anhu. Raja Najasyi sudah mengambil maklumat wawasan dari Amr bin As. Maka dia bertanya kepada Ja'far, "Ma hadzal dinul ladzi qad faraqtum fihi qaumakum?" Ini agama apa yang kalian bawa? Kalian telah meninggalkan nenek moyang kalian, meninggalkan suku kaum kalian. Walam tadkhulu fi dini, dan kalian tidak masuk dalam agamaku. Wala dini ahadin minal millah, dan kalian tidak masuk dalam agama-agama yang ini. Agama apa ini? Terkena juga siapa namanya? Najasyi. Ja'far yang berbicara. Faqala, yang dia bicara seadanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ayyuhal malik, dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata penghormatan. Wahai sang raja. Dan kita kalau bicara sama orang, lihat kondisi. Kalau dia menteri kita sebut jabatannya, kalau dia raja kita sebut apa? Jabatannya. Rasulullah SAW saja kalau kirim surat kepada Heraklius, padahal dia musyrik, kata Nabi, ila azimir Rum, kepada penguasa negeri Romawi. Sebutkan apa? Nazilun nas manazilahum, tempatkanlah manusia dengan kedudukan mereka.
Kalau dia berkedudukan, kita tidak boleh hina, kita sebutkan kedudukannya. Ya. Maka kata Ja'far bin Abi Thalib, ayyuhal malik, wahai sang raja. Ya, cara ini juga Ja'far cerdas ya. Sebelum dia menyampaikan apa itu agama mereka, dia ceritakan tentang nikmat yang dia rasakan. Bagaimana kondisi mereka sebelum datang Islam dan setelah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, ayyuhal malik, wahai sang raja. Kunna qauman ahla jahiliyah, kami dahulu orang-orang jahil, zaman jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Dan orang-orang Nasrani tidak suka menyembah berhala. Dia lihat pada titik kesepakatan dulu. Kunna ahla jahiliyah. Kami dahulu orang jahiliyah. Kami menyembah berhala. Wa na'kulul maita, kami makan bangkai. Orang Nasrani juga tidak makan apa? Bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan macam-macam keburukan keji, perzinahan dan yang lainnya. Dan orang Nasrani juga tidak demikian. Wa naqta'ul arham, kami dulu memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, dan kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna dhaif, yang kuat makan yang lemah. Hukum riba berlaku. Fakunna ala dzalik. Kami terus dalam kondisi demikian. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Sampai Allah utus kepada kami seorang rasul dari golongan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu. Kami sudah kenal sebelumnya tentang nasabnya, kami sudah kenal sebelumnya tentang kejujurannya, wa amanatahu wa afafahu, dan kami sudah kenal tentang amanahnya, bagaimana akhlaknya yang mulia. Fada'ana ilallah, maka dia menyeru kami menuju kepada Allah. Liunwahhidahu wa na'budahu, agar kami mentauhidkannya dan agar kami menyembah Allah semata. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa abauna, dan dia menyuruh kami untuk meninggalkan apa yang disembah dulu oleh kami dan disembah oleh nenek moyang kami. Min dinihi minal hijara wal authan, kami dulu menyembah batu, menyembah berhala. Wa amarna bisidqil hadis, dia sebutkan tentang indahnya Islam. Ini Rasul menyuruh kami untuk jujur. Wa adail amanah, ini Rasul menyuruh kami untuk amanah. Wa silaturrahim, ini Rasul menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi. Wa husnil jiwar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Wal kafi anil maharim wad dima, ini Rasul menyuruh kami untuk menjauhkan diri dari perkara yang haram, jangan sampai menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, ini Rasul melarang kami untuk berzina. Wa qawli zur, ini Rasul melarang kami untuk berdusta. Wa akli malil yatim, ini Rasul melarang kami untuk makan harta anak yatim. Wa qadhfil muhsanat, ini Rasul melarang kami untuk menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan yang tidak-tidak. Wa amarana an na'budallaha wahdahu, dan dia perintahkan kami untuk mentauhidkan Allah, kami tidak sembah kecuali Allah semata. La nusyriku bihi syai'a, dan kami tidak boleh berbuat syirik sama sekali. Wa amarana bis salat wa zakat, dia terus mumpung disuruh ngomong terus kesempatan suruh berhenti repot 1 menit habis. Wa amarana bis salat, ini Rasul nyuruh kami untuk salat, untuk bayar zakat. Wa addada alaihimul Islam, terus dia ngomong. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ini menunjukkan dia cerdas. Kalau enggak cerdas, raja, repot. Waktu habis. Segera disuruh pulang ke Mekah. Jadi memang Ja'far bin Abi Thalib ini orang cerdas ya. Kemudian dia berkata, setelah dia jelaskan dengan panjang lebar tentang ajaran Nabi, dia berkata, fasaddaqnahu wa amanna bihi. Kami pun membenarkannya dan kami beriman kepadanya. Wattaba'nahu ala ma ja'a bihi min Allah. Kami ikuti ajaran yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadna Allah wahdahu. Kami pun mentauhidkan Allah. Kami hanya menyembah Allah. Falam nusyrik bihi syai'a. Kami tidak berbuat syirik sama sekali. Wa harramna ma harrama alaina. Kami haramkan apa yang diharamkan atas kami. Wa ahlalna ma ahlalana. Apa yang dia halalkan kami halalkan. Fa'ada alaina qaumuna. Akhirnya kaum kami berbuat zalim kepada kami. Masya Allah caranya. Fa'adzabuna, mereka siksa kami. Saatnya sekarang curhat. Fa'adzabuna wa fatanuna an dinina, mereka paksa kami untuk meninggalkan di agama kami. Mereka siksa kami. Liyarudduna ala ibadatil authan, agar kami kembali ke zaman jahiliyah untuk menyembah berhala. Wa nastahilla ma kunna nastahil minal khaba'ith, agar kami melakukan perbuatan-perbuatan keji dahulu. Bayangkan bagaimana pintarnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Falamma qaharuna, lihat perkataan indah sekali kata dia. Tatkala mereka menzalimi kami, tatkala zalamuna, mereka menyiksa kami, wa halu bainana wa baina dinina, mereka menghalang kami dari agama kami, kharajna ila biladika, maka kami pun lari ke negeri Anda wahai raja. Wakhtarnaka ala man siwak, kami pilih engkau, kami tidak pilih yang lain. Subhanallah, lihat. Lihat Ja'far bin Abi Thalib. Wa ragibna fi jiwarik, kami senang bisa berada dalam lindunganmu. Wa rajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, kami berharap kami tidak akan dizalimi selama kami berada di sisimu. Bayangkan. Najasyi berkata,
Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi syai'? Apakah ada yang kau bawa bersamamu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu ayat atau yang lainnya? Faqala lahu Ja'far, "Na'am." Iya. Faqala lahu Najasyi. Najasyi berkata, "Faqra alayya, bacakan apa yang kau tahu tentang agama Allah." Maka kemudian Ja'far bin Thalib membaca Kafaya Ain Sin. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Dia baca surat apa? Maryam. Namanya utusan harus pintar ngomong. Baca qul huwallahu ahad. Enggak ada yang lain tuh, enggak apa. Dan ini cerdasnya Raja Najasyi. Kenapa? Dia tidak baca qul huwallahu ahad, enggak, tapi dia baca surat yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam surat Maryam itu ada kisah Maryam, kisah siapa? Isa, dan mereka orang Nasrani tahu tentang Maryam, tentang Isa, tentang Zakaria. Maka cerdas dia bacakan surat apa? Maryam. Dia baca, fabakan Najasyi, maka Najasyi pun menangis. Hatta khadallat lihyatu, sampai jenggotnya seluruhnya basah. Wa bakat asaqifatuhu, dan pendeta-pendeta di sekitarnya pun pada menangis. Hatta akhdhalu lihahum, sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Raja Najasyi berjenggot, pendeta-pendeta juga apa? Berjenggot. Sampai sekarang Santa Claus masih berjenggot. Hina sami'u ma tala alaihim, tatkala mereka mendengar bacaan Rasulullah, bacaan Ja'far radhiyallahu anhu. Thumma qala Najasyi, kemudian Najasyi berkata, "Inna hadha walladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah." Sungguhnya apa yang kau baca ini dengan apa yang pernah dibawa oleh Musa keluar dari sumber yang sama. Thumma aqbala ala rasulai Quraisy, kemudian Raja Najasyi menghadap kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. "Intaliqu, pergilah kalian. Wallahi la uslimuhum ilaikuma abadan." Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua selamanya. Wala yukadun, dan mereka tidak bakalan dimakari, tidak akan dibuat makar kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Kubra dengan sanad yang dhaif, ya, tentang Raja Najasyi, ayat yang berkaitan dengan ini, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Jika mereka, ya ahlul kitab, mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau lihat mata-mata mereka akan mengalirkan air mata karena mereka tahu kebenaran, ya, tentang atas kebenaran yang mereka telah ketahui. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Kata mereka, ya Rabb kami beriman, catatlah kami bersama orang yang menyaksikan. Kemudian akhirnya tatkala Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah gagal memprovokasi Najasyi, dia tidak putus asa. Amr bin As orang cerdas. Jadi hari ini mereka kalah, tapi mereka tidak mau pulang dulu. Cari cara bagaimana agar Raja Najasyi bisa terprovokasi. Maka berkatalah Amr bin As, "Wallahi la atiyannahu gadan anhum bima astasilu bihi khadrahum." Demi Allah, kata Amr bin As, masih musyrik, ya, demi Allah, besok aku akan ketemu lagi dan aku akan datangkan tentang suatu perkara yang akan menghabisi mereka seluruhnya. Dia memprovokasi yang hebat. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, "Sudahlah Amr bin As, la tafar, sudah, enggak usah. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna." Abdullah bin Rabi'ah masih kasihan sama Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin. Mereka Quraisy, mereka masih kerabat kita. Kalau kau datangkan perkara ini, akhirnya Raja Najasyi ngamuk, mereka dihabisi, itu kerabat kita. Meskipun mereka menyelisih kita, jangan kau lakukan. Tapi Amr bin As tetap ngeyel, enggak bisa. Pokoknya besok mereka habis. Caranya bagaimana? Dia provokasi, besoknya dia ketemu lagi dengan Najasyi. Dia berbicara. Diundang semuanya. Ayyuhal Malik, wahai raja. Ini apa namanya? Istilahnya kartu asnya siapa? Amr bin As. Untuk menghabisi kaum muslimin. Innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan azima. Wahai raja, sungguhnya mereka telah berbicara tentang Isa bin Maryam dengan perkataan yang bahaya. Berarti Amr bin As juga ngerti baca Quran juga. Dia juga dengar-dengar. Dia tahu tentang apa? Islam. Kata dia, mereka ini berbicara tentang Isa dengan perkataan yang parah. Dan dia tahu Raja Najasyi Nasara menuhankan siapa? Nabi Isa. Kemudian Raja Najasyi farsala ilaihim Najasyi. Najasyi panggil mereka. Benar mereka ngomong buruk tentang Isa bin Maryam. Panggil mereka. Akhirnya datanglah kaum muslimin. Mereka bingung, waduh gimana ini? Apa yang harus kita jawab? Pertanyaan ini mematikan. Apa pendapat kalian tentang Tuhan kami? Kan repot itu. Repot, pertanyaan mematikan.
Kata para sahabat, kita ucapkan seadanya. Biarlah terjadi apa yang terjadi. Kemudian tatkala mereka masuk ketemu Najasyi, maka pertanyaan langsung ditujukan kepada mereka. To the point. Madza taquluna fi Isa bin Maryam? Apa yang kalian ucapkan, pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Thalib yang menjawab. Naqulu fil ladzi ja'ana bihi nabiyuna. Kami mengucapkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kami kepada kami tentang Isa bin Maryam. Huwa Abdullah wa rasuluhu. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu wa kalimatuhu. Dan dia adalah salah satu ruh dari yang Allah ciptakan. Wa kalimatuhu, yang dia diciptakan dengan kun fayakun. Alqaha ila Maryam al-adhra al-batul. Yang Allah lemparkan ruh tersebut ke dalam rahim wanita yang gadis, yaitu Maryam. Najasyi mendengar dan Ja'far tidak peduli. Dia tidak bilang ini Tuhan, tidak. Dia bilang itu hamba Allah, Rasulnya, makhluk manusia khusus. Allah ciptakan ruh khusus tentang dia. Allah mengucapkan kun fayakun. Allah lemparkan ruh tersebut dalam rahim seorang gadis, wanita yang perawan. Akhirnya keluarlah Isa bin Maryam. Fadaraba Najasyi biyadihi al-ardh. Maka Najasyi pun mukulkan tangannya ke tanah. Fa akhadha minha udan. Kemudian dia mengambil kayu. Tsumma qala ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud. Sungguhnya ya, apa tentang Isa bin Maryam yang kau ucapkan tidak melampaui kayu ini. Artinya apa? Persis benar, tidak salah sama sekali. Dan ini wallahu a'lam bishawab, sebab kenapa akhirnya Raja Najasyi masuk Islam, gara-gara didakwai oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Fatanakharat batariqatuhu haulahu. Maka kemudian pembesar-besarnya jadi enggak enak. Mereka geram. Karena mereka jengkel, Tuhannya dibilang manusia. Hanya Rasul, hamba Allah. Mereka jengkel. Mereka keluar suara dari hidung kejengkelan. Kemudian kata Raja Najasyi menimpali besar-besarnya, wa inna khartum wallahi, meskipun kalian dia enggak peduli. Ini benar kata Raja Najasyi. Meskipun kalian enggak peduli. Qala lil muslimin. Raja Najasyi berkata kepada para sahabat, idhabu fa antum suyumun bi ardi. Pergilah kalian akan aman di negeriku. Ya. Kemudian dia berkata kepada pembesar-pembesarnya, ruddu alaihima hadayahuma fala hajata li biha. Ini hadiah dari Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, kembalikan, saya enggak perlu. Masya Allah. Bukan disuruh pulang hadiahnya diambil, enggak, kembalikan, suruh pulang dengan hadiahnya. Dan Najasyi masuk Islam ya, melalui dakwah Ja'far bin Abi Thalib, namun beliau menyembunyikan Islam beliau. Beliau tidak menampakkan Islam beliau. Pernah terjadi peperangan, disebutkan ya, waktu ada musuh yang menyerang Raja Najasyi di Habasyah. Maka para sahabat gelisah waktu Raja Najasyi diserang oleh raja yang lain. Bahaya kalau Raja Najasyi tumbang, repot nanti. Datang raja baru, mungkin tidak menghargai mereka, mungkin mengusir mereka, mungkin memulangkan mereka kota Mekah. Maka waktu itu para sahabat gelisah, dan ternyata Raja Najasyi menang, mengalahkan musuh tersebut. Dan akhirnya dia meninggal dunia, ya. Dan nama beliau adalah Ashama. Ashama, karena Najasyi itu gelar raja. Kalau di kita raja, ya. Raja ini punya nama. Seperti Fir'aun, seluruh raja di Mesir namanya apa? Fir'aun. Tapi setiap Fir'aun ada namanya. Seluruh raja di Romawi namanya Kaisar. Tetapi masing-masing punya nama. Seperti Heraklius ya. Seperti Najasyi juga raja di seluruh raja di negeri Habasyah. Najasyi namanya Ashama radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia masuk Islam, ada yang mengatakan dia sahabat, tapi namanya sahabat harus lihat Nabi. Ini tidak pernah lihat apa? Nabi. Ada yang mengatakan dia tabi'in karena dia bertemu dengan sahabat. Karena tabi'in adalah orang yang bertemu dengan apa? Sahabat. Mau dibilang tabi'in, dia hidup di zaman Nabi. Mau dibilang sahabat, tidak pernah ketemu dengan siapa? Nabi SAW. Waktu dia meninggal dunia, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk solatkan gaib. Sallu ala sahibukum atau sallu ala akhikum. Solatlah kepada saudara kalian Najasyi. Ala abdin saleh, seorang hamba yang saleh, Najasyi. Rasulullah salat gaib, Rasulullah salat di Madinah, sementara dia meninggal di mana? Di Habasyah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, kata beliau, wa qad tuwfiya fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najasyi meninggal di zaman
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla alaihi Rasul bin nas salatal ghaib. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Najasyi dengan salat gaib. Walam yathbut annahu shalla ala ghaibin siwahu. Dan tidak ada dalil yang valid yang sah Nabi pernah mensalatkan gaib kecuali cuma siapa? Najasyi. Tidak ada yang lain yang Nabi pernah salatkan gaib kecuali cuma siapa? Najasyi. Yang ngomong gini Al-Imam Az-Zahabi, ahli hadis dari ulama mazhab Syafi'iyah. Dia mengatakan tidak ada hadis yang sahih Nabi pernah menyolatkan gaib kepada orang lain kecuali kepada Najasyi. Dia jelaskan kenapa? Wasababu dzalik, sebabnya annahu mata baina qaumin nasara. Dia meninggal di kalangan orang-orang Nasara. Walam yakun indahu man yusalli alaihi. Tidak ada orang yang menyolatkannya. Tidak ada yang menyolatkannya. Lianna sahabata alladziina kanu muhajirin indahu kharaju min indihi muhajirina ila al-Madinah. Karena para sahabat Ja'far dan yang lainnya sudah kembali ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriyah. Mereka sudah keluar semua dari Habasyah, kembali lagi ke kota Madinah. Sehingga tidak ada orang Islam yang tertinggal di sana. Kalaupun ada susah untuk menyolatkannya karena dia dikuasai oleh orang-orang apa? Nasara. Ya. Inilah yang menyebabkan akhirnya Rasulullah SAW salatkan gaib. Maka para ulama khilaf, apakah kita boleh menyolatkan gaib pada setiap orang? Ya. Ada yang mengatakan kalau orang itu berjasa seperti Najasyi, maka kita boleh salatkan gaib. Bukan setiap orang meninggal kita salatkan gaib. Bukan mama kita meninggal kita salatkan gaib, bapak kita meninggal tidak. Orang yang berjasa seperti Najasyi. Karena di zaman Nabi banyak sahabat yang meninggal juga. Di zaman sahabat juga banyak yang meninggal di luar-luar kota, di luar kota Madinah, luar kota Mekah, namun tidak ada yang salatkan apa? Gaib. Ada yang mengatakan boleh menyolatkan gaib sebagaimana yang disebut oleh Az-Zahabi kalau tidak ada yang menyolatkan sama sekali. Kita tahu ada saudara kita meninggal di negeri kafir. Kita tahu tidak ada yang salatkan dia, ya sudah kita salatkan gaib. Karena tidak ada yang menyolatkannya sebagaimana Najasyi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat khilaf di kalangan para ulama. Baik hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, setelah Amr bin Al-As dan radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abi Rabi'ah pulang kembali kota Mekah, maka kaum muslimin tetap berada di negeri Habasyah. Mereka hidup di sana, berdakwah di sana, mereka beribadah kepada Allah sampai sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun, dan itu bukan waktu yang pendek, ya. Setelah itu baru kemudian mereka balik ke kota Madinah pada tahun 7 Hijriyah. Waktu terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar Rasulullah SAW menang, datang Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengatakan, mana yang lebih membahagiakan saya? Apakah menang dalam perang Khaybar atau bertemu dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka lah orang-orang yang disebut dengan ashabul hijratain, berhijrah 2 kali. Hijrah ke negeri Habasyah dan hijrah ke mana? Kota Madinah. Allah turunkan firman Allah tentang mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam di awal-awal Islam dari kalangan kaum muhajirin, kaum ansar, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan yang baru, waktu tidak cukup, sampai di sini saja kajian kita. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Habis Isya mungkin ada tanya jawab sedikit, kita lanjutkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.